Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini adalah kisah tragis para pembunuh Sayyidina Husin. Jikalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tentu saja beliau sangat sedih melihat cucu kesayangannya wafat dibantai habis-habisan. Dahulu saja, ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh orang-orang tercinta seperti sang istri Siti Khadijah dan sang paman Abu Talib, beliau amatlah sedih dan merasa kehilangan. Bahkan tahun itu dijuluki sebagai Amul Huzni, yang berarti tahun kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangatlah adil. Orang-orang yang berani menzalimi zuriyah Rasulullah, banyak dari mereka yang hidupnya sengsara, bahkan mengalami kematian yang sangat tragis. Namun seperti apa kisahnya? Mari tonton video ini hingga selesai. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Bidayah wan Nihayah bahwa yang menghabisi dan memotong kepala Sayyidina Husin dengan tombak yaitu Sinan bin Anas. Setelah kepala Sayyidina Husin putus, kemudian kepala itu dibawa dan diserahkan kepada Hawali bin Yazid. Selain itu, ketika kepala Sayyidina Husin dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad, lalu ia memainkan kepala Sayyidina Husin dengan ujung tongkatnya sampai mengenai mulut dan hidung Sayyidina Husin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada 72 pengikut Sayyidina Husin yang terbunuh. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Imam Suyuti menulis, setidaknya ada 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husin dan rombongan. Pasukan itu dikendalikan oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat terjadinya pembantaian di Karbala, dunia ini seakan-akan berhenti selama 7 hari. Matahari terlihat meratap seperti kain kuning dan terjadi gerhana matahari di hari itu. Tanda-tanda alam lainnya juga muncul. Penampakan langit kala itu berwarna memerah 6 bulan lamanya. Sungguh menyedihkan peristiwa tersebut. Dikisahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menyaksikan cucunya dibunuh. Imam Suyuti mengutip riwayat Imam Tirmizi dari Salma. Dahulu, Salma pernah menemui istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ummu Salamah yang masih hidup kala itu. Beliau menangis. Tragedi Karbala dahulu terjadi pada tahun 61 Hijriah, sedangkan Ummu Salamah wafatnya tahun 64 Hijriah. Jadi beliau masih menjumpai masa terbunuhnya Sayyidina Husin. Salma lalu bertanya kepada Ummu Salamah, "Kenapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Tadi malam diriku mimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggotnya beliau berdebu. Aku bertanya, 'Kenapa engkau ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Diriku baru saja menyaksikan pembunuhan Husin.'" Ya Allah, begitulah dahsyatnya konflik dan pertarungan kekuasaan zaman dulu. Hanya demi supaya bisa mendapatkan kursi jabatan khalifah, banyak orang buta hatinya sampai tega menghabisi nyawa cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mereka pikir Nabi tidak tahu perbuatan biadab mereka? Masihkah mereka mengharapkan syafaat Nabi kelak di akhirat? Di antara orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husin adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ia adalah anaknya sahabat Nabi yang bernama Sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ahli surga. Namun sayangnya, anaknya yang bernama Umar malah terlibat dalam pembantaian cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir hidup Umar juga sangatlah malang. Ia mati dipenggal oleh Abu Amar Kaisan atas perintah Mukhtar Saqafi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husin adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia kala itu menjadi gubernur Kufah. Dia jugalah yang mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Sayyidina Husin. Nasib akhir hidup Ubaidillah juga sangat tragis. Ia dipenggal juga oleh pasukan Mukhtar Saqafi hingga putus kepalanya. Pada riwayat lain dikisahkan bahwa jenazah kepalanya kala itu pernah dimasuki ular. Ular itu tinggal di kepala Ubaidillah hingga beberapa saat. Setelah itu ular itu keluar. Orang selanjutnya yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husin adalah Samir bin Zia Jausan. Ia adalah pimpinan tim sayap kiri pasukan yang melakukan serangan kepada Sayyidina Husin.
Diketahui sebelumnya bahwa Samir ini dulunya adalah sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun dikala masa kekuasaan dinasti Umayyah, ia malah berhaluan membenci keluarga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nasib akhir hidup Samir juga tak kalah tragis. Ia mati setelah kepalanya dipenggal oleh pasukan Mukhtar Saqafi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah, sedangkan tubuhnya menjadi santapan anjing. Orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husin selanjutnya adalah Sinan bin Anas. Setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah wafat, Sinan lalu merasa ketakutan. Ia lalu memilih bersembunyi sebab banyak orang yang tahu bahwasanya dialah pembunuh Sayyidina Husin. Dikabarkan juga bahwa Sinan bin Anas mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Saqafi. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Sinan bin Anas wafat ketika masa kepemerintahan Gubernur Hajjaj di Kufah. Kemudian sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Hurmala bin Kahil al-As'adi. Ia dikabarkan yang membunuh putra Sayyidina Husin yang masih berumur 6 bulan, yaitu Ali Asghar. Saat terjadinya pertempuran Karbala, Sayyidina Husin sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan. Namun biadabnya Hurmala malah melesatkan anak panahnya ke leher bayi itu. Akhir hidupnya Hurmala bin Kahil ini juga mengalami kisah tragis. Ia mati setelah dieksekusi oleh pasukan Mukhtar. Tokoh yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husin selanjutnya adalah Khalid bin Yazid. Dahulu setelah kepala Sayyidina Husin dipenggal, ia lalu menyembunyikan kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian menghantarkan dia ke dalam tragedi tragis juga. Diketahui Khalid bin Yazid mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Saqafi. Tidak hanya dibunuh, ia juga dibakar oleh pasukan Mukhtar Saqafi di depan rumahnya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Itulah kisah tragis akhir hidup orang-orang yang terlibat dalam pembantaian cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Karbala. Hidupnya tidak tenang, dirundung kesalahan dan berakhir dengan kematian tragis. Tentu kejadian-kejadian itu baru siksa yang terlihat di dunia saja, belum lagi kelak ketika mereka sudah di akhirat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka. Api-api neraka akan selalu menunggu para pendosa, orang-orang zalim dan suka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kita sebagai umat Islam hendaknya selalu menghormati cucu dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam tubuh mereka mengalir darah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Sayyidina Husin yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini tentu memberi pelajaran kepada kita agar selalu berada dalam jalan yang benar dan jangan suka menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Sayyidina Husin meski akhir hidupnya mengenaskan, namun di akhirat beliau telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak menjadi pemimpinnya para pemuda-pemuda surga. Itulah sebuah kisah nasib tragis para pembunuh Sayyidina Husin di Karbala. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.